Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, yang selalu saya doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur Anda semuanya, memudahkan segala urusannya, melancarkan segala rizkinya, melunasi hutang-hutangnya, yang jualannya laris, yang usahanya Allah lancarkan, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita masih bisa berjumpa lagi dalam kajian yang insya Allah berkah ini, yang insya Allah membawa manfaat ini, dimana tanpa pertolongan Allah, tanpa inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah mungkin kita bisa berjumpa. Karena kalau kita lihat dalam kehidupan ini, apapun yang terjadi tidak ada yang kebetulan. Termasuk misalnya Anda menyaksikan kajian ini, mengikuti kajian ini tidak ada yang kebetulan. Allah yang menggerakkan Anda membuka HP, Allah yang menggerakkan Anda mengikuti kajian ini, yang mungkin saja panjenengan Anda ini menjadi orang yang terpilih, orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bagaimana Allah akan memudahkan jalan Anda, Allah akan memberikan pertolongan, bisa saja melalui amalan yang ingin nantinya akan saya bagikan. Jadi bersyukurlah kepada Allah, dari sekian banyak orang yang menggunakan YouTube misalnya, Anda dipilih oleh Allah untuk menjadi salah satu orang yang menyimak kajian ini. Bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin akhir-akhir ini saya jarang memberikan kajian karena memang saya juga punya kesibukan, ya entah itu di pesantren, entah itu menjalankan usaha saya sendiri. Jadi mohon maaf, saya baru bisa menemani jamaah semuanya dalam kesempatan ini, di mana dalam kesempatan ini saya akan berbagi satu faidah dari seorang ulama besar, seorang wali Allah yang bernama Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur, dalam sebuah kitab Lam'atin Nur. Jadi satu faidah ini insya Allah jika seseorang mengamalkannya dengan istiqomah, jika seseorang itu melakukan dengan hati yang ikhlas, jika seseorang itu mengamalkan amalan yang ingin saya bagikan ini dengan penuh keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut akan dengan sangat mudah mendapatkan kekayaan, dengan akan sangat mudah mendapatkan rizki yang melimpah. Seperti apa amalannya? Seperti biasa, marilah sebelum kita masuk dalam kajian ini, seperti biasa kita bacakan suratul Fatihah sebagai bentuk doa kita kepada orang tua kita yang misalnya orang tua Anda sudah meninggal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosanya, memaafkan segala kesalahannya. Dan apabila orang tua Anda, orang tua kita masih hidup, Allah panjangkan umurnya fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulillah fi kamali sihati wal afiyah wa fi amalil istiqamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ini harus menjadi kebiasaan Anda setiap hari pokoknya. Biasakan setiap selesai sholat 5 waktu Anda kirim Fatihah. Kepada siapa? Yang pertama itu ya kepada orang tua Anda. Karena dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa orang yang meninggalkan mendoakan orang tuanya, maka rizkinya akan sulit, rizkinya akan sempit, usahanya susah, bisnis nggak lancar, jangankan kaya, mendapatkan rizki aja susah. Orang yang tidak mau mendoakan orang tuanya. Makanya para jamaah ini harus biasakan setiap selesai sholat 5 waktu kirimkan Fatihah, baca Al-Fatihatu ila ruhi wa jasadi abina wa ummina, sebutkan nama bapaknya, sebutkan nama ibunya, kemudian Al-Fatihah. Dahsyat sekali ini bagaimana fadilah mendoakan orang tua. Karena mungkin saja kita sebagai anak karena kesibukan, entah karena lupa sih, mungkin enggak, lalai, bahasanya mungkin lalai. Lalai itu ya di atas lupa bahasanya. Ini menjadi penyebab orang itu rezekinya sulit. Pasti rezekinya sulit orang yang tidak mau mendoakan kedua orang tuanya. Maka ini penting sebelum masuk ke pembahasan yang utama. Jadi sebagai pengantar Anda harus istiqomahkan bagaimana selalu mendoakan orang tuanya. Bahkan nanti akan kembali kepada diri Anda. Misalnya Anda punya anak, jangan harap orang tua itu akan mendapatkan anak yang soleh, anak yang ketika sudah meninggal mendapatkan doa dari anaknya. Ketika kita masih hidup saja nggak mau mendoakan orang tua kita, itu akan kembali kepada diri kita. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Seorang anak yang ketika dia hidup mau mendoakan orang tuanya, maka ketika dia menjadi orang tua dan dia punya anak, maka anaknya juga akan rajin mendoakan orang tuanya. Ini penting sekali para jamaah. Kemudian pada pembahasan kali ini kita akan membahas dari sebuah kitab namanya An-Nujumuz Zahirah li Saliqit Tariqil Akhirah, karya Al-Habib Al-Alamah Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Ini sumber amalannya, jadi bukan amalan yang saya karang sendiri, tapi memang saya juga sudah mendapatkan karomah, mendapatkan hikmah, mendapatkan keajaiban bagaimana setelah saya melakukan amalan ini. Banyak sekali, misalnya luar biasa ya kalau diceritakan. Saya pernah bisa misalnya bangun rumah dengan biaya 1,5 miliar, padahal pekerjaan saya ya samalah seperti panjenengan jualan gitu kan. Dari mana uangnya? Ya itu salah satu keajaiban dari mengamalkan amalan ini, dicukupi oleh Allah, diberikan kekayaan. Wah, kaya yang sesungguhnya itu kan kita pengen ini ada, kita pengen itu dikasih sama Allah, itu nikmat. Buat apa sekarang misalnya kita punya uang banyak-banyak tapi kita pengen ini nggak kelakon, uangnya untuk bayar hutang, untuk ini, untuk ini. Kekayaan yang sesungguhnya itu seperti itu. Jadi dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda pengen apa? Punya rumah, dimudahkan. Anda pengen punya mobil, dimudahkan. Anda pengen lunas hutang, dimudahkan. Nah, salah satu fadilahnya bagaimana nanti Anda harus mengamalkan amalan ini. Terkadang mungkin Anda bertanya, Ustadz, masa iya amalan seperti itu bisa mendatangkan kekayaan? Nah, ini penyakit. Penyakit ketika Anda ada keraguan. Apalagi keraguan terhadap sebuah amalan yang amalan tersebut bersumber dari seorang ulama besar bernama Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur. Kadang orang belum mengamalkan sudah ragu dulu. Amalkan.
istiqomah, ikhlas. Allah yang akan memberikan apa yang Anda minta. Allah yang akan mengabulkan hajat-hajat Anda. Amalkan. Karena kenapa terkadang kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala? Agar kita tahu bahwa kita ini rapuh ya. Kita ini nggak bisa apa-apa tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa apa para jamaah? Terkadang kita jumawa bahwa saya bisa ini, saya bisa itu. Begitu dikasih kesulitan hidup, barulah sadar bahwa kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesalahannya kan gini, terkadang seseorang itu memposisikan Gusti Allah, memposisikan Allah Subhanahu wa ta'ala itu seperti ban serep. Ban serep itu kan digunakan ketika apa? Ketika kita butuh saja. Banyak orang-orang yang mendekat kepada Allah hanya ketika dia butuh. Banyak orang-orang yang taqarrub, mendekat kepada Allah ketika dia punya masalah. Banyak sekali orang yang hanya mendekat kepada Allah ketika dia terjerat misalnya hutang, cobaan, ujian. Nah, makanya kita harus selalu bagaimana istiqomah. Karena sangat bahaya ketika seseorang itu lagi diuji, dia dekat sama Allah, ujiannya dimudahkan, dia jauh lagi sama Allah. Yang berbahayanya lagi ketika hal itu kita lakukan, kita hanya mendekat kepada Allah ketika kita butuh, naudzubillah min dzalik, kemudian Allah berikan ujian yang lebih berat lagi kepada kita. Hingga kemudian kita begitu sulit mengatasi permasalahan itu. Karena kita harus sadar betul, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hanya Allah yang bisa menolong kita. Hanya Allah yang bisa membantu kita keluar dari segala permasalahan kehidupan kita. Hanya Allah yang bisa menolong kita dari bagaimana kita beratnya menanggung beban kehidupan ini. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan keajaiban ketika kita mau datang dan istiqomah bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk para jamaah yang misalnya sedang dilanda permasalahan, dihimpit ekonomi yang begitu luar biasa susahnya, mempunyai hutang yang segunung misalnya, mendekatlah kepada Allah, kemudian tetap dekat dengan Gusti Allah. Wah, itu nikmat sekali. Bagaimana kemudian Allah akan berikan banyak sekali kemudahan. Allah akan berikan pertolongan bagi hamba-hamba yang mendekat dan istiqomah. Istiqomah melakukan perintahnya, istiqomah menjauhi larangannya. Dalam kitab ini dijelaskan, bismillahirrahmanirrahim. Anda siapkan pulpen, Anda siapkan kertas, nggih. Jangan hanya misalnya Anda menyimak saja, tapi Anda siapkan pulpen karena ini amalannya harus Anda catat. Fa'idatun, ada satu fa'idah. Mimma juroba li taisirir rizki. Ada satu amalan yang sangat mujarab li taisirir rizki, yang amalan ini akan memudahkan Anda mendapatkan rizki yang banyak. Bukan hanya banyak, tapi barokah. Nah, ini kuncinya barokah. Sekarang misalnya ada orang yang diberikan rezeki banyak, ya, gaji puluhan juta, penghasilan ratusan juta. Tapi kemudian karena rezekinya nggak barokah, ya dia masih korupsi, penghasilan banyak nggak mencukupi. Karena udzubillah min dzalik. Jadi orang yang melakukan amalan ini itu akan diberikan rezeki yang halal, rezeki yang barokah, diberikan kekayaan min haitsu la yahtasib. Bagaimana caranya? Mimma juroba li taisir rizki taqraru hadzal bait kulla yaumin marratan. Nah, jadi bagi orang-orang yang ingin dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, bacalah
dua bait ini sebanyak 25 kali setiap hari. Nah, bacanya setiap selesai sholat asar. Nah, selesai sholat asar Anda jangan langsung beranjak atau jalan-jalan biasanya kalau waktu asar. Tapi selesai sholat asar, Anda setelah baca banyak zikir, setelah sholat berdoa, Anda baca bait ini sebanyak 25 kali setiap hari. Baitnya seperti apa? Anda bisa lihat di layar kaca HP Anda, kemudian bisa Anda tulis baitnya. Jadi baitnya adalah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wahab liya wahabu ilman wa hikmatan walir rizki ya razaku kulli mushhalan wahab liya wahabu ilma wa hikmatan walir rizki ya razaku kulli mushhalan wahab liya wahabu ilma wa hikmatan walir rizki ya razaku kulli mushhalan wahab liya wahabu ilma wa hikmatan walir rizki ya razaku kulli mushhalan. Simple. Wahabli ya wahabu ilma wa hikmatan wali rizki ya rozzaku kulli mushhalan. Anda bisa baca sambil dikasih nada seperti saya, atau misalnya dibaca wahabli ya wahabu ilma wa hikmatan wali rizki ya rozzaku kulli mushhalan, itu juga bisa. Itu ya kalau saya biasanya tetap pakai nada, maksudnya biar kita bisa meresapi ya. Artinya kan gini, wahabli ya wahabu, wahai zat yang maha pemberi, berilah saya, wahabli wahabu ilma wa hikmatan, berilah saya ilmu dan hikmah ya Allah. Walir rizki ya rozzaku kulli mushalan, wahai zat yang memberikan rizki, berilah rizki yang banyak, yang barokah, yang halal, limushalan, dengan tanpa susah payah, dimudahkan ya Allah. Itu arti dari bait ini. Catat misalnya ada jamaah saya yang kreatif. Jadi jamaah saya itu punya buku judulnya kajian Ustadz Lutfi Al-Faqih gitu ya, ditulis di buku kecil gitu kan, kemudian ditulis judulnya amalan mendatangkan kekayaan, amalan menarik kekayaan, amalan cepat kaya, misalnya judulnya seperti itu. Ditulis, baca zikir ini sebanyak 25 kali setiap selesai sholat asar. Bawahnya ditulis lagi zikir yang saya berikan, wahabli ya wahabu ilma wa hikmatan wali rizki ya rozaku kulli mushhalan. Itu ditulis Ustadz Lutfi. Nah, jadi benar-benar dia punya bukunya bagus ya. Saya aja sampai terkagum-kagum. Jadi dari banyaknya sekali video itu jamaah saya ini catat satu persatu. Jadi Anda juga bisa melakukan seperti itu, dicatat, karena yang namanya ilmu itu kalau diingat, ingatan itu kan bisa lupa. Tapi kalau ditulis, Anda kan baca, oh iya, setelah dibaca, setelah ditulis, Anda baca, amalkan. Biar yang namanya ilmu itu harus seperti itu. Ya bukan percuma sih, misalnya Anda mendengarkan kajian ini, tapi Anda hanya menyimak, apalagi mengamalkan. Menulis tidak, mengamalkan apalagi. Jadi setelah Anda menyimak, Anda tulis, Anda amalkan. Untuk selanjutnya bagaimana setelah Anda mengamalkan ini, itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kaget. Banyak sekali, subhanallah, saya nggak bisa bercerita satu persatu tentang keajaiban zikir. Wahabli ya wahabu ilma wa hikmatan wali rizki ya rozzaku
kulli mushhalan. Wah, itu dahsyat. Bisa saja Anda yang pada saat ini misalnya terlilit hutang, dilalahnya Allah berikan rizki dari arah yang gak disangka. Anda yang sedang punya kebutuhan mendesak, kemudian Allah berikan pertolongan. Siapa yang tahu? Anda yang mohon maaf selama ini hidup susah, tiba-tiba mengamalkan amalan ini, Allah berikan kekayaan yang melimpah. Gak ada yang tahu, Allah semua. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang penting Anda jangan niat coba-coba, saya coba amalkan amalan ini, saya coba amalkan amalan ini. Setiap hari Anda hanya mencoba. Yang namanya orang mencoba kan berarti tidak ada keyakinan dalam hatinya. Maka Anda yakin, bismillahirrahmanirrahim, saya niat mengamalkan amalan dari Ustadz Lutfi Al-Faqih, semoga Allah memberikan kemudahan. Diniatin, luar biasa. Silahkan Anda amalkan dengan istiqomah. Semoga Anda segera mendapatkan kekayaan. Karena Ustadz kok bahasnya kekayaan? Ya, umat Islam bagi saya itu ya kaya itu harus. Ya, sekarang kita bagaimana mau sedekah kalau kita nggak punya uang misalnya? Bagaimana kita akan umroh kalau kita nggak punya duit? Bagaimana kita haji kalau kita nggak punya harta benda? Jadi banyak ulama seperti Syekh Abdul Qadir Jailani itu kaya. Kita harus jadi umat Islam yang kaya. Ya Allah, saya pengen kaya biar saya bisa membantu orang lain. Ya Allah, saya pengen kaya biar saya bisa umroh. Ya Allah, saya pengen kaya biar saya bisa haji. Itu boleh sekali. Bahkan harus kaya. Kalau prinsip saya, seorang muslim itu harus kaya biar banyak yang terbantu dengan kekayaan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan bagi para jamaah yang ingin berikhtiar melalui air ruqyah jalbir rizki, air ruqyah yang insya Allah sangat mujarab, sudah banyak jamaah yang memberikan testimoni. Mungkin salah satunya bisa Anda lihat di layar kaca, bisa melunasi hutang 12 juta, ada yang usahanya macet jadi lancar, ada yang jualannya sepi jadi laris, hutangnya menumpuk, Allah lunasi hutangnya. Karena air ruqyah jalbir rizki ini yang paling penting, pertama faidahnya itu untuk menenangkan pikiran, menenangkan hati. Orang kalau hatinya tenang, pikirannya tenang, wah nikmat, kerjanya fokus, usahanya fokus, sehingga rezeki itu berdatangan. Jadi menarik energi-energi positif gitu kan ya. Atau misalnya anaknya bandel, nggak mau sholat, nggak nurut, ya bisa juga menggunakan air ruqyah jalbir rizki. Atau misalnya ya santet, pelet, usaha Anda dinakalin, diganggu jin penghalang rizki, insya Allah berkah Al-Quran 30 juz dan doa-doa khusus, hajat-hajat Anda Allah kabulkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.